Ada seorang laki-laki bernama Abdullah, punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman. Abdullah punya anak laki-laki bernama Muhammad. Abdurrahman punya anak perempuan namanya Ruqayyah. Misal. Lalu menikahlah Muhammad dengan Ruqayyah. Kita tak cerita adat, cerita hukum fikih. Bolehkah menikah Muhammad dengan Ruqayyah? Boleh. Mana dalilnya? Wa banatu ammika. Wa banatu, anak-anak perempuan, ammika, pamanmu. Pamanmu punya anak perempuan, halal kau nikahi. Jadi kalau ada orang menikah, dan di Arab itu biasa, umum. Bahkan orang Arab menyebut binti ammi gitu ya. Ada binti ammi. Ini anak pamanku nih. Ini anak pamanku. Cuma di tempat kita, karena terkait masalah adat nenek moyang dulu, oleh sebab itu saya jelaskan ini menurut. Masalah adat Pak Ustaz, tanyalah nenek mama, tokoh masyarakat. Nenek mama, boleh tak saya nikah sama ini? Oh, sebetulnya boleh, cuman bayarlah denda. Apa dendanya paman? Potonglah kambing. Berapa ekor? 1. 10 ku beli. Gitu lah. Jangan karena malas bersedekah lalu ini adat jahiliyah, padahal dia tak mau keluar duit. Nah, akhirnya tak diterima oleh nenek mama, padahal karena tak mau bersedekah. Padahal tadi jelas fashalli li rabbika wanhar. Sedekahlah. Tapi ada ungkapan Umar bin Khattab, ightaribu tasihhu. Menikahlah dengan orang asing, maka kau akan sehat. Disuruh kita mencari asing. Contohnya Pak Mahmud, dia tak mau nikah sama orang Jawa, carinya orang Minangkabau. Ustadz Jamal orang Melayu, menikah dengan orang yang suku lain. Ustadz, boleh tak saya nikah sesuku? Oh, haram. Satu suku banyak sekali. Oleh sebab itu maka jadi hukum asal nikah ini boleh dan banyak dilakukan orang. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalan ada lagi? Perkenalan? Langsung. Ustaz, gini, apa hukumnya misalnya orang yang guru ngaji yang pandai hukum-hukum agama tapi tidak pernah melaksanakan sholat Jumat? Itu aja Ustaz. Man tarakal jumu'ata. Man siapa? Taraka meninggalkan. Jumat, sholat Jumat. Salasa, apa itu salasa? 3 marratin, kali. Tubi'a ala qalbih. Siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan, meninggalkan sholat Jumat bukan karena musafir, bukan karena sakit, tapi karena tahawunan, menyepelekan, tak ada sebab apa-apa. Kenapa kau tak sembahyang? Ah, malas. Tubi'a ala qalbih, hatinya terkunci. Sakit bukan laknat, miskin bukan laknat, kurus bukan laknat. Saya ini bukan dilaknat, kurus. Inilah orang yang dilaknat, hatinya terkunci. Kita ini yang pertama kali terkunci hati. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim. Setelah telinga tersumbat, wa ala abasarihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Orang yang sudah begini kalau diajak berdialog, Bapak kenapa tak salat Jumat? Saya lebih tahu daripada ente. Ente ngaji, tapi kami ngaji sama Ustaz Somad. Somad itu kulit-kulit kitab aja. Konon lah putih makrifat.
Terkunci pintu hati. Nauzubillah. Islam ini yang ditengok bukan orang banyak ilmunya. Karena kalau cerita banyak ilmu, setan lebih berilmu. Yang ditengok Islam itu adalah al-inqiyad wa ta'ah, taat. Salat, salat. Wudu, wudu. Basuh muka, basuh muka. Basuh tangan, basuh tangan. Sapu kepala, sapu kepala. Kalau melawan, muka basuh, tangan basuh. Kepala kenapa disapu? Aku tak mau kepala sapu, kepala basuh juga. Oh, tak bisa. Ini kan ikut aturan Allah. Ikut aturan Allah SWT. Sedangkan main bola saja kita mesti ikut aturan. Begitu kena tangan itu bola, apa namanya? Hand. Datang kata wasit, hand. Saya tak mau. Kira-kira pemain ini diterima apa tidak? Tidak. Padahal ini hanya sekedar main bola, kesepakatan manusia. Ini Allah yang membuat aturan. Di mana aturannya itu? Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran. Maka ikuti Al-Quran. Kutinggalkan pada kamu tak banyak, 2 saja. Kalau kamu pegang yang 2 ini, kamu tak akan sesat selamanya. Al-Quran wa sunnati. Quran dan sunnah. Tapi kami tak paham Pak Ustadz. Yang ketiga, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. In kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa lagi? Cukup? Pak Kades. Terakhir ya? Waalaikumsalam. Berkenaan juga dengan sholat. Ada suatu saat, suatu ketika pas azan dikumandangkan, yang bersangkutan ini dia mengerti dengan agama, tapi begitu azan diajak untuk sholat ke masjid, yang bersangkutan mengatakan saya sudah di sana. Dia mengatakan saya sudah di masjid, tapi tubuhnya, fisiknya ada bersama dengan kita. Itu apakah digolong dengan apa itu, Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini ada zahir, ada batin. Zahir itu mana Pak Ustadz? Zahir nih. Zahir pundak. Batin perut. Zahir, batin. Sekarang saya mau pergi. Ustadz Jamal, aku pergi dulu ya. Ya, assalamualaikum. Lalu aku pun pergi. Yang nampak mana? Zahir. Yang tak nampak mana? Batin. Batin mana nampak? Kecuali kalau perginya mundur. Maka disebut ada yang nampak, ada yang tak nampak. Ada zahir, ada batin. Makanya mohon selamat Idul Fitri, mohon maaf. Bukan lahir, zahir dan batin. Nah, orang yang tadi mengatakan hayya 'alas shalah, ente tak salat, aku sudah di sana. Dia ini sebetulnya mau main-main. Dia mau mempermain-mainkan kita. Orang yang begini kita mainkan juga. Orang begini kita mainkan juga. Orang yang mau main-main kita main. Nah, kalau ada orang begitu ke saya, kau sedang di mana? Aku udah di sana. Saya tempeleng. Lepak tempeleng. Marah dia. Kenapa tempeleng? Berarti kau di sini. Ada tak mayat yang marah waktu ditempeleng? Tidak. Mayat itu setelah mati coba tempeleng mayat. Lepak. Kenapa? Karena rohnya sudah pergi. Dia sedang bermain-main, mempermain-mainkan. Kalau kamu tak mau sembahyang, bilang tak mau. Jangan main-mainkan hukum Allah. Ini sekarang banyak orang bermain-mainkan. Ente tak sholat Jumat? Enggak. Kenapa tak sholat Jumat? Saya sholat Jumat di Makkah. Lemang sholat Jumat jam berapa? 12, 6, 3, 9. Jam 12.30 Lemang. Dia bilang dia di Makkah. Makkah mundur
11, 10, 9, 8. Makkah baru jam 8. Di Masjidil Haram orang masih ngepel lantai. Ente di mana? Bongak. Kalau tak sembahyang bilang aja tak sembahyang. Jangan mengada-ngada. 2 kali ente berdosa. Zaman Umar bin Khattab, begitulah dia waktu ditangkap. Kenapa kau minum khamar? Orang minum khamar dicambuk 40 kali. Dosa minum khamar dicambuk 40 kali. Pakai cambuk kuda. Kalau tak ada cambuk kuda, pelepah korma. Tempat kita tak ada pelepah korma, ambil pelepah sawit. Pelepah 40 kali. Kau kenapa minum khamar? Apa kata dia? Allah mentakdirkan aku minum khamar. Jadi orang-orang yang nyeleneh macam ini sudah ada sejak zaman dulu. Apa kata Umar bin Khattab? Tambah hukumannya. Tambah hukumannya. Kenapa? Pertama, hukum dia minum khamar. Yang kedua, bermain-main dengan ajaran agama. Oleh sebab itu maka kita ini belajar. Setelah belajar, taat. Sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Saya mau tanya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga menyangkut tentang apa yang tadi ada pertanyaan oleh Pak Hafiz tentang masalah sholat juga. Kayaknya kalau di desa kami bukan sering terjadi, memang nilai konsentrasinya masih ada. Saya kiranya nanti masalah sholat, satu suami dan istri satu rumah katakan Pak Ustaz. Mereka dari seumur hidup katakan mungkin tidak terpanggil arah ke situ. Nah setelah dia kematian, apakah itu bagi yang sehidup tadi memang utang sehidup menyelamatkan yang mati? Tapi ada mengatakan Pak Ustadz, orang yang tidak mendekatkan diri kepada pelaku tadi di segala bidang mungkin merupakan doa segala macam itu tidak diwajibkan untuk didatang atau didoakan. Ada yang berpendapat demikian. Nah sesudah itu pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, ini mengenai masalah juga berkaitan dengan sholat zahir dan batin. Ada yang mengatakan sholat itu ucap tak berkeputusan, sembahyang tidak ada pakai waktu, dia tidak mengerjakan tentang syariat, sehingga dia hanya mengaji batin. Jadi ucap yang tak berkeputusan dengan sembahyang tidak mau berwaktu tadi, mereka tidak akan berwudu dan tidak mengerjakan sholat syariat. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz dengan dua. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada tetangga yang tidak sholat, orang kampung tidak sholat, yang salah itu dia apa kita? Kita. Kenapa tak kita ajak? Makanya kita habis sholat, kita ajak dia. Assalamualaikum Pak, ayo kita sholat ke masjid Pak. Saya sudah sholat batin. Sholat kamu tuh sholat syariat. Oh, nanti kalau gitu Pak, sholat jenazahnya kami sholat, Bapak sholat batin aja. Mengkebumikannya pun gitu juga Pak. Yang keras-keras. Oh, jadi batin aja Pak ya. Oleh sebab itu maka orang yang tidak mengikut syariat Islam itu dua. Yang pertama fasik. Yang kedua kafir. Kau kenapa tak sholat? Aku sebetulnya Pak Ustaz tahu sholat itu, tapi aku malas Pak Ustaz. Maka orang ini disebut fasik. Aku malas minta ampun Pak Ustaz, fasik. Dia tak sampai kafir. Kalau yang satu ini, kau kenapa tak sholat? Sholat itu buang-buang waktu aja itu. Apa sholat? Ah itu kafir. Kalau dia kafir maka gugur 4. 1, 2, 3, 4. Tidak disolatkan, tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak dikebumikan. Campakkan ke Bantang Kansal. Tapi kalau dia fasik, dia tetap yang 4 ini. Lalu apa hukuman bagi dia? Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tak beri hidayah pada orang yang fasik karena dia memain-mainkan hukum Allah. Nah, ini tentang orang yang tadi. Tapi bahwa ada serumah suami istri tak sholat, kalau ada di kampung kita, tangga kita, kita datangi, lalu kita ajak dia sholat, kita selamatkan dia dunia akhirat. Dah selesai satu masalah. Masalah yang kedua, kamu kenapa tak sholat? Sholat
Apa tadi istilahnya? Ucap berkeputusan. Ucap tidak berkeputusan, tidak Sembahyang tak berwaktu. sembahyang tak berwaktu. Itu namanya sholat daim. Walladzina hum fi sholatihim daimun. Daim. Daim artinya tak putus. Sholat yang tak putus itu adalah zikir. Tak boleh putus zikir. Zikir. Di mana letak zikir itu? Di sini sebelah kiri. Apa zikirnya? Terserah. Ada zikirnya Allah, 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 Allah. Ada zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terserah macam-macam zikir. Yang penting tak putus. Maka orang yang berzikir tak putus, dianggapnya dia sudah sholat. Waktu ditanya, kamu sholat? Kalian sholat syariat, aku sholat hakikat. Aku tak putus. Maka disitulah perlunya yang kita ikut nih siapa? Yang kita ikut ini adalah Muhammad sallallahu alaihi. Apakah pernah Nabi Muhammad tak sholat? Tunjukkan saya mana hadis Nabi Muhammad tak sholat. Tiba-tiba datang Abu Bakar ke rumah. Ya Muhammad, ya sholat tak? Aku di dalam aja, kalian pergilah. Tak pernah. Nabi meninggal hari Senin. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Pingsan Nabi, Rabu. Disiram pakai air. Siram wajahnya pakai air. Terbangun dia. Waktu ditanya, apa mau engkau ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Sholat. Ke masjid. Dipegang sebelah kiri, pegang sebelah kanan, kakinya terseret. Tak bisa melangkahkan kaki. Duduk sholatnya. Duduk di samping Abu Bakar. Allah. Nabi Muhammad tuh yang dijamin masuk surga. Ini STJ, status tak jelas. Makanya qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang tak ikut Muhammad tak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang ikut jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini, bukan jalan Muhammad, falai yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi, amalnya tak diterima. Makanya ikutlah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al haqiqatu bila syariatin batilah, orang yang hanya hakikat tanpa syariat batil. Wasyari'atu bila haqiqatin atilah, hanya syariat tanpa hakikat hampa. Dua-duanya mesti ada, sejalan syariat dengan hakikat. Makanya ikutlah guru yang menjalankan syariat dan hakikat sekali jalan. Kalau tidak, maka batallah ikutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.